Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 2841. Kristel minum secangkir susu panas setiap malam sebelum tidur. Ini adalah kebiasaan. Terima kasih, dia minum susu dan kemudian berbaring di tempat tidur untuk tidur. Dia segera tertidur. Kristel merasakan kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya pusing. Kelopak matanya bergetar, dan dia mencoba membuka matanya. Dia tidak lagi di villa. Ini adalah pabrik terpencil dan terbengkalai. Tangan dan kakinya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Kristel terkejut, di mana ini? Bukankah dia tertidur? Mengapa dia membuka matanya dan sampai di sini? Di depannya berdiri beberapa orang berpakaian hitam mengenakan tutup kepala hitam, dan semua orang memandangnya dengan mata menyipit. Dia adalah seorang desainer terkenal, Nyonya Ren dari perusahaan yang terdaftar. Dia terlihat sangat cantik. Wajah kecil ini, lekuk tubuh yang anggun, tes-tes, menjadi suaminya benar-benar beruntung. Belum ada yang datang ke sini. Kami juga menganggur ketika kami menganggur. Mengapa kita tidak bersenang-senang? Seseorang mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Kristel. Kristel terkejut, dan dengan cepat menghindari babi asin itu. Dia memandang orang-orang ini dengan waspada. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Haha, kami sudah lama mengagumi namamu. Aku mengundangmu untuk datang dan bermain sekali. Kristel diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, dia diculik. Apakah Anda tahu bahwa penculikan adalah ilegal dan membutuhkan waktu penjara untuk ganti rugi? Tentu saja, tapi kami tidak takut hahaha. Orang-orang ini tertawa tidak bermoral. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sekitar, dan Kristel melihat ke samping dan melihat Marie. Marie juga diikat, dia baru saja bangun dengan linglung. Ah, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menikah mulai bertindak dengan penuh semangat. Menikah? Mengapa kamu diikat juga? Kristel bertanya. Marie pura-pura tidak tahu apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Pada saat ini, suara yang akrab datang dari luar. John dan Mrs. Ren bergegas. John membawa sebuah kotak di tangannya. Itu penuh dengan uang tunai. Saya telah membawa uang, cepat dan lepaskan. Air mata Marie hilang. Presiden Ren, selamatkan saya, Paman dan Bibi, saya sangat takut. Cepat dan selamatkan saya, perut saya sedikit sakit. Kapan? Dia mendengar dia berteriak bahwa perutnya sakit. Tuan dan Nyonya Ren segera menunjukkan ekspresi gugup. Kami sudah membawa uang. Anda dapat pergi dengan uang, jangan sakiti orang, biarkan mereka pergi. Pria berbaju hitam di kepalanya adalah Baron. Kali ini dia ingin menyelesaikan Kristel, tetapi tentu saja, dia harus memeras sejumlah besar uang sebelum solusi, sehingga dia bisa bahagia. Baron memandang John, tidak apa-apa membiarkan orang pergi, tapi aku hanya bisa membiarkanmu memilih satu. Apa? John mengerutkan alis pedangnya, matanya tertuju pada Kristel dan Marie. Marie sangat ketakutan sehingga dia menangis. Kemampuan akting ini pasti bisa mendapatkan nilai penuh. Bapak, Ren, jangan pedulikan aku, kamu bisa memilih. Aku tahu kamu mencintai, bahkan jika kamu tidak mencintaiku, kamu harus bercerai, tetapi kamu masih mencintai. Bapak, Ren, yang ingin aku katakan adalah aku juga mencintaimu. Untukmu, aku rela mati untukmu. Iya, aku masih memiliki bayimu di perutku. Hidup bayi ini terlalu pahit, dia belum punya waktu untuk dilahirkan, dan dia tidak punya kesempatan untuk memanggilmu ayah. Bab 2842. Ekspresi Tuan dan Nyonya Ren berubah, dan segera menarik lengan baju John. Apa, John, ingin menceraikanmu? Apa yang dimaksud dengan menikah? Anda belum mencintai sama sekali. Apakah ini benar? Ayah dan ibu cemas. John mengerucutkan bibirnya yang tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat rencananya berhasil, Marie langsung tampil keras. Presiden Ren, aku mencintaimu, kamu memilih, untuk memenuhi cintamu, bayiku dan aku rela berkorban untukmu. Aku hanya berharap kamu dapat mengingatku dan membiarkan aku mengambil tempat di hatimu. Ayah dan ibu Ren memandang Kristel dan bertanya dengan serius. Kami benar-benar memperlakukanmu sebagai putri kami sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Jangan berbohong kepada kami. Apakah hal-hal yang dikatakan olehnya itu benar? Kristel tidak ingin menipu kedua tetua ini, jadi dia mengangguk, ya. Kamu, Pak Ren langsung menderita angina.
John memandang Kristel, dalam situasi ini, apakah Anda masih ingin menceraikan saya? Aku bisa memilihmu. Saya tidak ingin menikah dan anak di perutnya, tetapi Anda harus mengikuti saya dengan sepenuh hati. Jadilah istriku dan mari kita kembali ke saat kita pertama kali menikah. John memanfaatkan api. Yang dia maksud adalah jika Kristel tidak setuju, maka dia mungkin memilih menikah. Kulit Marie berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia melakukan kinerja yang keras dan bayi di perutnya masih belum cukup untuk kecelakaan Kristel. Jika Kristel setuju, bukankah rencananya tiba-tiba Marie menyalahkan Baron karena melakukan hal-hal buruk? Akan baik-baik saja untuk menyelesaikan Kristel secara diam-diam. Di masa depan, uang John akan menjadi saudara laki-laki dan perempuannya. Kenapa dia harus terburu-buru? Marie memandang Kristel di sebelahnya, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjawab. Kristel tidak memiliki ekspresi apapun, kecuali wajahnya sedikit pucat. Dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan John. Dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya mengorbankan anaknya dengan imbalan keselamatannya. Dan sikap orang tua John dan Ren ada di sini. Mereka peduli dengan anak dalam perut Mary. Cinta mereka bersyarat. John, maafkan aku, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin membohongimu. Kedua tangan besar John yang tergantung di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi tinju. Selama ini, apakah dia ingin mengatakan itu? Tidak bisakah dia berbohong padanya? Tidak apa-apa berbohong padanya. Namun, dia bahkan tidak ingin menipu, betapa menyedihkannya itu. Pada saat ini, Baron, yang sedang menonton pertunjukan yang bagus, mendesak, "Tuan, Ren, sudahkah kamu mempertimbangkannya, istri dan anak-anakmu, yang mana yang kamu pilih?" Tuan dan Nyonya Ren langsung berkata, "John, menikahlah yang membawa darah dagingmu. Kamu pilih, menikahlah. Jangan salahkan kami karena kejam. Setelah sekian lama, hatimu tidak hangat sama sekali. Tidak heran Anda tidak ingin punya anak, ternyata Anda belum pernah menjadi anggota keluarga kami." Tetapi Marie berbeda, dia mencintai John dan memiliki anak John di perutnya. Kita hanya bisa memilih dia. Johan, dengarkan kami, pilih menikah. Jika sesuatu terjadi pada cucu kami, maka Anda menunggu untuk mengumpulkan tubuh untuk kami, dan kami tidak ingin hidup. Orang tua Ren diancam dengan nyawa mereka sendiri. John awalnya ingin memilih, tetapi dia mulai ragu ketika dia begitu dipaksa oleh orang tuanya. Sikap Kristel adalah hal yang paling mengerikan baginya. Hatinya benar-benar tidak hangat, atau bahwa hatinya telah diberikan kepada orang lain. Mata John merah, dan dia akhirnya berkata dengan bodoh, "Aku memilih menikah." Bab 2843. Oke, biarkan dia pergi. Seseorang dengan cepat melepaskan ikatan Marie. Menikah sangat gembira. Dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan John. "Ren, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu benar-benar masih mencintai anak kita. Kami telah melepaskan orang. Tuan Ren, Anda bisa pergi sekarang. Kecantikan kecil ini hanya bisa diserahkan kepada kita," kata Baron. John tidak ingin pergi, bahkan, dia sudah menelepon polisi dan polisi harus segera datang. Pada saat ini, Marie dengan cepat mengulurkan tangan dan menutupi perutnya. "Perutku sakit, perutku sangat sakit." Tuan dan Nyonya Ren langsung menjadi gugup. "Kenapa kamu sakit perut, John? Cepatlah, bawa Marie ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia adalah wanita hamil dan tidak bisa mengalami kecelakaan." Marie juga menarik John. "Ren, bayi di perutku tidak akan mengalami kecelakaan. Belum lahir, dia belum memanggilmu, ayah." John melirik Kristel, lalu memeluk Marie ke samping, berbalik, dan keluar, dan Tuan dan Nyonya Ren mengikutinya. Mereka semua sudah pergi. Baron membawa tas penuh uang. Berat tas membuatnya sangat puas. Sekarang matanya tertuju pada wajah mungil Kristel yang cantik. "Sudahkah kamu melihatnya? Suamimu yang memegangnya, istri dan anaknya sudah tiada, kamu ditinggalkan." Kristel memandang Baron, "Apakah kamu bersama Marie?" "Apa?" Baron membeku dan tiba-tiba lupa bereaksi. Rencana mereka sempurna dan mulus, bagaimana dia tahu? "Bagaimana kamu tahu? Siapa yang memberitahumu?" Baron bertanya dengan panik. Kristel menjilat bibirnya, "Aku baru saja skeptis. Sudah saya pikirkan. Saya minum segelas susu tadi malam. Seseorang pasti telah menggerakkan tangan dan kaki mereka ke dalam susu saya. Saya hanya bisa memikirkan menikah untuk tujuan ini." Petik 2. Baru saja,
Kalimat dan kata-kata Marri dalam drama adalah poin kuncinya. Pertunjukannya bagus, tapi jejaknya canggung dan sangat serius. Namun, saya tidak punya bukti dan hanya ragu. Sampai sekarang, saya telah mengkonfirmasi sikap Anda saat ini. Kamu dan Marri termasuk dalam kelompok yang sama. Baron sangat marah. Ternyata dia terjebak dalam rutinitas yang tidak masuk akal. Bos, dia sudah tahu, maka kita tidak boleh tetap hidup hari ini, atau kita akan menderita tanpa henti. Baron berkeliaran di sekitar wajah mungil Kristel yang cantik. Ngomong-ngomong, mereka semua adalah orang-orang yang sekarat, dan mereka akan menjadi saudara sebelum mereka mati. Mari kita layani, desainer kostum terkenal, atau istri pria dari perusahaan yang terdaftar, ini pasti sangat bagus hahaha. Petik 2. Orang-orang ini segera menyipitkan mata di sekitar Kristel, ingin segera menerkam mereka. Kristel memutar tali di tangannya terlepas. Pada saat ini, Baron tidak bisa menunggu. Dia mengeluarkan kata-katanya, "Tunggu sebentar, biarkan aku pergi dulu." "Oke bos." Boom, tiba-tiba ada suara keras di telinganya. Ternyata, pintu gudang ditendang terbuka. Kepala Baron hampir hancur, hampir ketakutan. Siapa sih? Dia menoleh dan melihat bahwa pintu gudang ditendang terbuka, bagian luarnya berdebu, dan kaki yang memakai sepatu bot hitam tebal melangkah lebih dulu, masuk, lalu jas hujan hitam, dan akhirnya menembus garis pandang adalah wajah tampan dan liar. Jeter ada di sini. Kristel memandang Jeter sejenak. Kenapa dia datang? Bukankah dia bilang dia akan kembali setelah 2 hari? Bab 2844 Baron memandang Jeter. Tamu tadi undang yang tiba-tiba menerobos masuk dan mengutuk, "Siapa kamu? Apakah kamu ingin mati?" Mata Jeter jatuh pada Kristel bahkan tidak melihat Baron. Dia melengkungkan bibir tipisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku belum melihatmu dalam beberapa hari. Bagaimana kamu bisa membuat dirimu begitu sengsara? Itu benar-benar tidak berguna." Kristel terdiam, jadi apakah dia hanya bergegas untuk mengatakan ini padanya? Bahkan jika Anda ingin mempermalukannya, Anda harus menemukan waktu yang tepat. Jeter sudah tiba di depannya, dan dia memandangnya dengan merendahkan. Sudah lama bercerai, sekarang tidak apa-apa. Begitu dibenci oleh suami dan selingkuhannya. Aku benar-benar membencimu. Kristel menjentikkan jarinya. Jeter, apakah kamu datang ke sini untuk memarahiku? Anda tidak perlu mengurus bisnis saya. Petik 2. Oh, kamu berani menjadi galak di depanku. Jeter mencibir. Kristel, Baron di satu sisi sudah tercengang. Dia belum pernah melihat pria seperti apapun di jalan, dan dia belum pernah melihat orang seperti Jeter. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Dia menculik, sangat ganas. Tetapi pria ini bahkan tidak memandangnya sejak dia masuk, dan dia datang ke wajah Kristel secara membabi buta, memperlakukan mereka semua seperti udara, yang merupakan penghinaan dan penghinaan terbesar bagi mereka. Anak laki-laki, dari mana kamu berasal? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Baron melangkah maju untuk mendorong Jeter. Tapi sebelum mendorongnya, Jeter mengulurkan tangannya, meraih tangan Baron yang terentang, lalu memutarnya dengan mudah, dan suara tulang patah terdengar. "Apa?" Baron menjerit dan tangannya patah. Orang-orang berbaju hitam lainnya terkejut. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Jeter. "Kamu, angkat tangan, atau kamu akan dibunuh segera." Begitu kata-kata ini jatuh, tidak ada yang melihat bagaimana Jeter bergerak. Dia sudah menyambar pistol seorang pria berbaju hitam, dan kemudian menembak langsung. Dengan beberapa suara keras, pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan mereka semua terluka, menutupi luka mereka dengan darah yang mengalir kesakitan. Jeter bermain dengan pistol di tangannya dan tersenyum tipis. "Bermain dengan pistol di depan saya, Anda tidak tahu siapa yang tidak takut mati." Pada saat ini, banyak orang bergegas masuk. Semua anak buah Jeter, semua pria berbaju hitam itu ditundukkan. "Raja Han, apakah kamu baik-baik saja?" tanya bawahan yang bersangkutan. Raja Han. Mendengar nama itu, murid-murid Baron menyusut dan menarik napas. Raja Han, ini, Raja Jeter Han yang legendaris. Baron, tentu saja, pernah mendengar nama Jeter. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu Raja Han yang terkenal di sini. Ya Tuhan, bagaimana bisa kakak perempuannya yang bodoh memprovokasi pria sebesar itu? Dia hampir terbunuh. Wajah Baron abu-abu seperti kematian, dia tahu bahwa dia sudah mati di tangan Jeter.
Seseorang melonggarkan dasi untuk Kristel. Kristel berjuang untuk berdiri. Tetapi setelah diikat terlalu lama, tangan dan kakinya mati rasa. Jadi begitu dia berdiri, kakinya melunak dan langsung jatuh ke tanah. Ketika Kristel berpikir bahwa dia akan melakukan kontak dekat dengan bumi, tiba-tiba sebuah lengan yang kuat terentang dan melingkarkan pinggangnya yang ramping, dan suara Jeter yang sangat dingin terdengar di atas kepalanya. Ini benar-benar bukan apa-apa, gunakan. Kristel segera mencoba melepaskan tangannya, dan membalas, kamu tidak berguna, dan seluruh keluargamu tidak berguna. Jeter memeluk pinggangnya yang lembut dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Tidak ada gunanya bagiku untuk memarahimu. Apakah kamu marah? Oke, izinkan saya mengatakannya dengan cara lain, apakah Anda ingin memeluk saya? Petik 2. Kristel tidak ingin mengganggunya, dia hanya ingin mendorongnya, tetapi lengannya yang kuat sekuat naga bertanduk. Dia juga menekannya ke dalam pelukannya. Setelah sekian lama, dia melahirkan semacam lemparan dan pelukan, ingin menolak dan menyapa. Jeter, biarkan aku pergi, ada semua orang di sini. Kristel mengernyitkan alisnya. Jeter langsung mengulurkan tangannya dan memeluknya. Bab 2845. Pusing yang tiba-tiba membuat Kristel berseru, dan dengan cepat mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehernya. Ah! Jeter mengangkat alis pedangnya dan tertawa dengan suara rendah, sangat senang. Kristel segera menarik tangannya dan tidak memeluknya. Kamu turunkan aku punya kaki, jadi aku bisa berjalan sendiri. Jeter berkata dengan dominan, pegang leherku. Tidak. Petik 2. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan mengusirmu. Gerakan Jeter hendak membuangnya. Kristel sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memeluk lehernya. Pada saat ini, bawahannya berkata, "Bos, apa yang dilakukan orang-orang ini?" Baron gemetar ketakutan dan berlutut di tanah dengan plop, memohon belas kasihan. Raja Han, maafkan saya tidak tahu bahwa banjir mengalir ke kuil Raja Naga. Jika saya tahu itu Anda, Sang Buddha, saya tidak akan berani bertanya pada langit. Jeter menyipitkan matanya, buang dia untuk memberi makan anjing itu. Baron merasa celananya basah, dan dia takut untuk buang air kecil. Pada saat ini, Kristel berkata, jangan berurusan dengannya dulu, pertahankan dia. Baron dan Marie berada dalam kelompok yang sama, dan dia harus menjaga Baron terlebih dahulu. Oke, aku akan mendengarkanmu, jadi mari kita pelihara anjing ini selama beberapa hari. Kristel pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Ada pil tidur di gelas susu, dia hanya terluka ringan. Di koridor, Kristel bertemu dengan Marie yang juga datang untuk pemeriksaan fisik, dan John dan orang tuanya ditemani olehnya. Marie memeluk John erat-erat dan tidak melepaskannya. Ren, perutku tidak enak, apa ada yang salah dengan bayinya? John tanpa ekspresi, dia khawatir tentang Kristel, polisi seharusnya bergegas, dia pasti diselamatkan. Tetapi memikirkan keinginan Kristel untuk menceraikannya, dia menjadi dingin dan penuh kasih sayang, dan dia merasa gelisah lagi. John ingin menarik lengannya, dokter sudah mengatakan bahwa bayimu baik-baik saja, jangan berteriak lagi. Tapi perut saya hanya tidak enak badan, Pak Ren, saya khawatir, Anda tetap bersama saya, jangan pergi. Marie mengira waktunya hampir habis, dan Kristel harus diselesaikan oleh kakaknya. Pada saat ini, dia harus menjebak John di sisinya. Tuan dan Nyonya Ren sangat prihatin dengan anak yang ada di dalam perut Marie. John, menikahlah sekarang seorang wanita hamil, dan anak di dalam perutnya juga adalah anakmu. Jangan pergi kemana-mana, tetap di sini bersamanya. Ya, ini adalah cucu tertua kami, anak pertama Anda tidak dapat membuat kesalahan apapun. John mengerutkan kening, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Kristel di depannya sekaligus. Marie dan Tuan dan Nyonya Ren mengikuti tatapannya, dan mereka semua melihat Kristel, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. John segera menarik lengannya, dia berjalan ke Kristel. Tak lama kemudian, John berhenti, karena Kristel keluar dengan sosok yang panjang dan tampan di belakangnya. Jeter muncul. Jeter mengulurkan tangannya dan meletakkan mantel di bahu Kristel. Apa yang kamu lihat? Bab 2846. Jeter mendongak dan menatap John di depan. Johan membeku di tempat. Pada saat ini, Tuan dan Nyonya Ren berjalan ke sisi John. John, sepertinya dia telah diselamatkan, jadi kita bisa yakin,
sekarang ada kakak laki-laki bersamanya, jangan khawatir. Tuan dan Nyonya Ren sekarang akan menganggapnya sebagai saudara Kristel. Paman dan Bibi, apakah pria itu kakak laki-laki? Tapi sejauh yang aku tahu, sepertinya tidak ada kakak laki-laki menikah berbisik. Marie tidak berpikir bahwa Kristel belum mati dan diselamatkan. Dia panik dan tidak tahu tautan mana yang salah. Tapi dia menstabilkan dirinya terlebih dahulu. Dia dan Baron menyelidiki Kristel sebelumnya. Meskipun dia tidak menemukan apa-apa, dia pernah melihat Kristel di dalam mobil pria di malam hari. Tampaknya dia tergelincir selama pernikahan, ditambah John membeli mabuk larut malam, dan dia lebih lanjut mengkonfirmasi pikirannya. Sekarang Jeter tiba-tiba muncul. Dia tidak mengenalnya, tetapi dia bertindak lebih dulu dan meletakkan topinya di kepala Kristel. Tapi, Marie menatap Jeter. Pria ini benar-benar tampan. Dia tidak menyangka pesona Kristel begitu hebat sehingga seorang wanita yang sudah menikah dapat menemukan pria yang begitu tampan. Tuan dan Nyonya Ren selalu percaya bahwa Jeter adalah saudara Kristel. Sekarang ekspresi mereka berubah dan mereka terkejut. Apa? Tidak ada saudara. Ibu Ren meraih lengan baju John. John, apa yang terjadi? Siapa dia? Bukan kakak laki-laki. Ekspresi John jelek, dia menekan bibirnya yang tipis dan tidak berbicara. Pada saat ini, Marie berbisik, karena dia bukan kakak laki-laki dan tidak memiliki hubungan darah, dia pasti sangat dekat dengan seorang pria, pasti ada sesuatu yang rumit tentang itu. Tetapi ini, Ren, sebagai wanita yang sudah menikah, dia harus hindari kecurigaan dengan S3X yang berlawanan. Petik 2. Ya Tuhan, kami selalu mengira dia adalah kakak laki-laki, dan kami mengundangnya ke rumah kami untuk tinggal bersama kami. Apa? Marie menarik napas, dan menutup mulutnya secara artifisial. Dia juga pindah dan tinggal bersamamu. Ini di bawah hidung Anda, dan dia terlalu berani. Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu menggertak orang seperti ini? Orang tua Ren sudah marah, mereka memandang Kristel dan bertanya, siapa pria ini? Apakah kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Kristel tahu bahwa identitas Jeter terungkap pada saat dia putus dengan dua tetua keluarga Ren, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Meskipun Tuan dan Nyonya Ren memiliki niat egois, mereka telah memperlakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Cintanya benar, dia selalu bersyukur, dan sekarang dia tidak mau menyakiti hati kedua tetua, jadi dia mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Jeter mengulurkan tangannya, dengan lembut membungkus bahu Kristel, dan memeluknya. Dia menatap orang-orang itu dan berkata dengan santai, Kristel adalah milikku, jika kamu harus bertanya, hanya ada satu jawaban, aku adalah suaminya. Mendesis, Tuan dan Nyonya Ren menarik napas dan hampir tidak bisa berdiri. Ternyata selama ini mereka hidup dalam kebohongan besar. Oke, aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti ini, kamu layak untuk kami. Apakah kamu layak untuk John? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ternyata dia adalah kekasihmu, dan kamu secara terbuka membawa pulang kekasih itu bersama kami. Anda tidak memiliki rasa malu di bawah hidung Anda, dan melakukan sesuatu yang boros. Ya, kamu mempermainkan kami seperti orang bodoh. Tuan dan Nyonya Ren mengutuk Kristel dengan pahit. Wajah Kristel sedikit pucat, dia tidak membantah. Waktu sepertinya telah kembali bertahun-tahun, dia sangat tidak berdaya. Menikah adalah yang paling bahagia. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Setelah menyaksikan Kristel tergelincir dengan matanya sendiri, dia selangkah lebih dekat untuk melangkah ke pintu rumah Ren. Bab 2847. Jeter menyipitkan matanya, lalu berkata, "Oke, apakah cukup dikutuk? Apa maksudmu? Jangan memberimu sedikit wajah, kamu cukup menendang hidung dan wajahmu." Petik 2. Ayah dan Ibu Ren, nikah. Ketiga orang ini tercengang pada saat yang sama. Ini benar-benar tahun ketiga tahun junior saya, tetapi saya belum pernah melihat hal seperti itu sebagai junior, merajalela dan sombong. John tidak punya kejutan. Jeter yang dia kenal sangat sombong, dia terlihat sangat serius. Kamu, kata Nyonya Ren dengan gemetar. Apakah kamu? Anda tidak harus memarahinya. Sebaliknya, Anda harus berterima kasih padanya. Jika Anda tidak memilikinya, saya akan menginjak Anda sampai mati seperti semut di bawah kaki saya. Bagaimana Anda bisa masih memiliki kesempatan untuk menjadi seperti ini di depan saya? Berbunyi. Tuan dan Nyonya Ren hampir pingsan.
Marie dengan antusias mendukung Pak dan Bu Ren, Paman dan Bibi. Jangan sedih, karena orang seperti ini tidak layak. Bayiku dan aku akan selalu bersamamu, dan aku akan berbakti padamu di masa depan. Dengan Kristel sebaliknya, Tuan dan Nyonya Ren langsung menerima Marie. Gadis yang baik, John, kamu cepat bercerai, lalu menikah Marie. Aku ingin menggendong cucuku. Bersama Tuan dan Nyonya Ren, menikah begitu indah di hatinya. Dia tersenyum seperti bunga dan berkata, Paman dan Bibi, saya akan memiliki anak kedua ketika saya melahirkan anak ini. Saya akan memberi keluarga Ren lebih banyak cabang dan daun. Ini tidak diragukan lagi memuaskan orang tua Ren. Harapan terbaik adalah mereka menepuk tangan Marie, ingin segera mengenalinya. Kristel menyaksikan Marie berakting dengan mata dingin, dan kemudian berkata, menikah. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada semua orang? Marie terdiam. Apa? Marie menatap Kristel dengan curiga. Mungkin dia sudah tahu sesuatu, itu tidak mungkin. Kristel mengatupkan bibirnya, ceritakan padaku bagaimana kamu membiusku dalam susuku, bicara tentang bagaimana kamu menculikku dengan balima tart itu, bicarakan di mana kamu belajar keterampilan aktingmu, mari kita bicarakan. Kapan Anda menatap keluarga Ren, atau berbicara tentang impian Anda tentang kekayaan dan kemuliaan, berbicara tentang impian Phoenix menikahi keluarga Ren sebagai cucu perempuan muda. Begitu kata-kata ini jatuh, pemandangan menjadi sunyi. Tuan dan Nyonya Ren menatap Marie dengan kaget, dan bahkan mata dingin John menoleh, dan mereka semua menembak wajah Marie. Hati Marie tenggelam, dan jalan rahasia itu tidak baik, dan Kristel mengetahuinya. Bagaimana dia tahu? Dia pasti tidak punya bukti. Dia tidak bisa mengakuinya, mengakui dia adalah akhir, dia selangkah lagi dari kesuksesan. Marie segera menunjukkan ekspresi yang lebih buruk. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah karena perzinahanmu telah terungkap, jadi kamu ingin membuang air kotor itu di tubuhku? Aku hamil anak Tuan Ren, dan kamu ingin membunuhku. Marie meraih ayah dan ibu Ren. Paman dan Bibi, kamu harus percaya padaku. Ah, perutku sedikit sakit. Marie ini sangat mengerti bahwa alat tawar-menawar terbesarnya adalah perutnya, jadi dia memindahkan bayinya lagi. Bab 2848. Tuan dan Nyonya Ren telah mengalami penipuan Kristel dan sulit untuk mempercayainya lagi. Bersama dengan anak-anak di perut Marie, mereka dengan cepat berdiri dalam antrean. Menikah, jangan bersemangat, jangan sakiti anak di perutmu, kami percaya padamu. Kamu telah menipu kami sekali, apakah kamu ingin menipu kami untuk kedua kalinya? Jika ini menyebar ke orang lain, kami akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Ya, kamu bilang Marie merencanakan konspirasi ini. Apakah Anda memiliki bukti? Apa buktimu? Kristel melihatnya. Tuan dan Nyonya Ren, lalu mengarahkan pandangannya ke wajah John. John, bagaimana denganmu? Tidakkah kamu percaya padaku? John juga terkejut, tetapi dia merasa bahwa Marie tidak memiliki kemampuan yang begitu besar untuk membuat rencana. Semua ini terdengar konyol. Saya tidak percaya siapapun. Jika Anda menuduh Marie, maka tolong tunjukkan bukti Anda, kata John. Marie panik pada awalnya, tetapi sekarang karena keluarga Ren ada di sisinya, ini tidak diragukan lagi memberinya kepercayaan diri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Kristel diselamatkan, kakaknya pasti tidak akan menunjukkan masalah, jadi tidak ada bukti, dia hanya bisa mengatakan apa-apa. Saya tahu bahwa Anda membenci saya karena mencintai Tuan Ren, dan membenci saya karena mengandung anak Tuan Ren. Ini semua salahku. Aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku. Oke. Marie segera berpikir berlutut ke Kristel. Tuan dan Nyonya Ren menghentikan Marie dan berkata, jangan berlutut, kamu tidak melakukan kesalahan. Paman dan Bibi, aku tahu kamu mencintaiku, tetapi jika itu bisa mengimbangi dendam di hatiku, aku rela melakukan apa saja. Sesuatu. Marie sudah menangis, dan dia berkata lagi, meskipun dia tidak mencintai John, tetapi juga memiliki cinta sejatinya sendiri, tetapi John adalah suaminya, dan dia pasti memiliki kebencian di dalam hatinya. Aku salah, aku. Kata-kata ini langsung menusuk rasa sakit di hati orang tua Ren. Mereka tersipu dan mulai menuduh Kristel. Mengapa kami tidak menemukan Anda begitu kejam dan egois sebelumnya? Kami semua menyesal mengenalmu. Kristel tidak berbicara sepanjang waktu, mengatakan bahwa menghadapi kesulitan adalah yang paling menantang umat manusia.
dan dia telah benar-benar ditinggalkan oleh keluarga Ren. Tentu saja, ini juga masalahnya sendiri, tetapi dia tidak akan berutang apapun kepada keluarga di masa depan. Pada saat ini, orang kepercayaannya datang dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Jeter. Apa yang mereka bicarakan? Marri telah menatap gerakan Kristel. Ketika seseorang datang, dia tidak tahu apa yang licik itu katakan. Menikah memiliki firasat buruk, tetapi yang terbaik darinya adalah menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dia tidak berpikir Jeter tidak, pria besar, paling-paling kekasih kecil yang dibesarkan oleh Kristel, seharusnya tidak bisa membuat gelombang. Bapak, Ren, Paman dan Bibi, kamu harus percaya padaku, kata Marri dengan genit. Jeter melihat penampilan Marri yang dibuat-buat, dan berkata pelan, Nona Tang, sepertinya Anda telah melewati pintu keluarga Ren, selamat. Marri sedikit malu, hanya saja, sudahkah kamu memberitahu keluarga Ren tentang situasi keluargamu? Orang tua Anda, melihat bisnis keluarga turun, uang hasil jerih payah menyapu semua pekerja dan melarikan diri. Mereka sudah masuk daftar hitam. Anda juga memiliki saudara laki-laki bernama Baron. Kakakmu jauh lebih menarik. Dia merampok sebuah rumah sejak dia masih kecil, dan pernah memaksa seorang gadis masuk penjara. Sekarang dia adalah seorang gangster di jalan, dan dia bisa melakukan hal buruk. Hal-hal ini, Anda memberitahu orang lain. Apa? Bab 2849 mendengar ini. Wajah Tuan dan Nyonya Ren tiba-tiba berubah. Keluarga Ren selalu menjadi keluarga terpelajar. Standar dasar mereka untuk menantu perempuan mereka adalah bahwa keluarga itu tidak bersalah. Menikah berusia 20-an, melihat mahasiswi sederhana dan bersih yang baru saja memasuki dunia kerja, mereka tidak pernah memikirkannya. Menikah? Apakah yang dia katakan itu benar? Tanya orang tua Ren. Kepala Marri meledak dengan ledakan. Dia tidak menyangka bahwa latar belakang keluarga yang sangat dia sembunyikan akan diguncang oleh Jeter. Dia segera menyangkal, tidak. Faktanya apa? Jeter memandang Marri dengan panik dan menyangkal. Perselingkuhan orang tua saya adalah cerita yang panjang. Saya masih muda saat itu dan tidak tahu banyak tentang spesifiknya. Namun, saya tidak memiliki saudara seperti Baron. Saya anak tunggal. Tuan Ren, Paman, dan Bibi, Anda harus percaya padaku. Marri bersikeras bahwa dia tidak memiliki kakak laki-laki. Kakak laki-lakinya tidak boleh diekspos. Ini tidak hanya menjadi noda pada dirinya, tetapi juga melibatkan penculikan Kristel. Jeter tertawa rendah dari tenggorokannya, dan kemudian dia melambaikan tangannya, dan anak buahnya segera datang, menekan seseorang. Orang ini adalah Baron. Baron sudah dipukuli, melihat hidungnya yang biru dan wajahnya yang bengkak, dia sangat malu. Dia berlutut di depan Jeter dan memohon belas kasihan, Raja Han, tolong maafkan aku. Jeter dengan merendahkan menatap Baron. Kamu seharusnya tidak memohon padaku sekarang, kamu harus memohon pada adikmu. Lihat, dia tepat di depan, dia tidak mengenalimu sekarang, dia bilang dia tidak punya saudara laki-laki, dia anak tunggal. Baron memandang Marri, menikah, aku saudaramu, mengapa kamu tidak mengenaliku? Tolong cepat dan minta Raja John untuk membiarkan saya pergi. Petik 2. Hati Marri telah tenggelam ke dasar, dan saudaranya telah ditangkap. Sepertinya dia telah diculik. Masalah, telah berpakaian untuk membantu. Tetapi dia tidak dapat mengenalinya, dan semuanya akan berakhir ketika dia mengenalinya. Siapa kamu? Aku tidak tahu kamu, perutku tidak nyaman, ayo pergi, Paman dan Bibi, mereka tidak tahu harus berbuat apa di sana, jangan buang waktu lagi. Marri ingin membawa Tuan dan Nyonya Ren pergi. Baron cemas sekarang, menikah, kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu ingin mati? Aku saudaramu. Kamu jatuh cinta di awal sekolah menengah, dan kamu kuliah dengan seorang senior. Pada saat itu, Anda merayu seorang profesor untuk mendapatkan beasiswa, dan Anda telah bersama mereka selama lebih dari setahun, dan kemudian Anda bertemu dengan generasi kedua yang kaya, yang mengikuti mereka untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Ini selalu menjadi tujuan terbaru Anda. Anda ingin menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nenek muda. Jadi saya mengambil keuntungan dari Tuan Ren untuk mabuk dan berdiri satu malam. Anda lupa saya membantu Anda menghubungi rumah sakit untuk memperbaiki nyanyian pujian Anda. Kakakku sayang, jangan berpura-pura seperti itu lagi. Aku akan membayarmu. Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu? Cepat dan selamatkan aku tidak ingin mati. Kata-kata ini jatuh, dan pemandangan menjadi sunyi.
Marri sudah malu. Dia mengepalkan tinjunya, ingin mencekik Baron hal bodoh ini, dia membunuhnya. Paman dan Bibi, ini tidak benar, dengarkan aku. Marri masih meronta. Tuan dan Nyonya Ren sudah gemetar karena marah. Menikahlah, kamu orang seperti itu. Baron, jika kamu ingin selamat, beritahu semua orang yang bergabung denganmu untuk menculikku. Saat ini, Kristel Said. Bab 2850 kaki Marri lembut, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Benar saja, dia mendengar suara Baron, ini menikah, kakakku menyuruhku melakukannya. Kakakku sudah lama ingin masuk ke pintu rumah Ren sebagai menantu muda yang kaya dengan putramu. Tetapi karena batu sandungan wanita muda itu, ya, jadi saudariku datang dengan ide ini dan merencanakan penculikan untuk menyingkirkan nona muda itu secara langsung. Raja Han, sebenarnya, aku juga tidak bersalah. Ini semua ide kakakku. Dia menipu saya ke dalamnya. Anda mengambil adik saya, ditangkap, biarkan aku pergi dengan cepat. Baron sudah menjelaskan semuanya. Orang tua John memandang Marri dengan kaget. Mereka tidak pernah memikirkan seorang wanita yang begitu lemah di permukaan, benar-benar merencanakan konspirasi yang mengerikan dan menyerahkan semuanya ke telapak tangannya. Menikah? Apakah ini benar? John memandang Marri dengan ekspresi muram. Marri menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Dia berbicara omong kosong. Saya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak dapat mendengarkan kata-kata sampingannya. Menikahlah? Oke. Kamu ingin mengusir saudara sekarang? Ya. Itu tidak begitu mudah. Saya telah merekam setiap panggilan kami, dan mereka akan mendengarkan Anda sekarang. Baron membuka rekaman dan dengan cepat mendengar suara ganas Marri. Tidak ada yang salah dengan rencana ini. Dia akan mati dengan cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi Nyonya Ren. Saudara, maka kita akan berada dalam kemewahan, dan semua uang keluarga Ren dapat digunakan untuk kesenangan kita. Wajah Marri menjadi pucat setelah menyikat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kakaknya yang bodoh telah menghitung dirinya sendiri. Kristel memandang Marri, menikah, sekarang buktinya ada, apalagi yang ingin kamu katakan? Marri meminta bantuan dan menatap Tuan dan Nyonya Ren, dan menyeret Tuan Ren seperti sedotan penyelamat. Lengan Nyonya Ren, Paman dan Bibi, kamu harus menyelamatkanku. Tuan dan Nyonya Ren mendorongnya menjauh, lakukan dosamu sendiri, ambil sendiri, dan kamu harus malu untuk berbicara dengan kami. Kaki Marri melunak dan dia langsung ambruk di tanah. Anakku, tapi aku masih memiliki anak keluarga Ren di perutku. Apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Ini adalah satu-satunya senjata ajaib yang bisa dipegang oleh Marri. Dia segera mengulurkan tangan dan membelai perutnya. Benar saja, Tuan dan Nyonya Ren menunjukkan ekspresi enggan. Ini adalah darah keluarga Ren mereka, cucu mereka yang berharga. Kristel mengira Tuan dan Nyonya Ren akan enggan melahirkan anak ini, dan dia menerimanya dengan enteng, menatap, ayo kembali ke kamar. Dia berbalik dan memasuki bangsalnya, di bangsal. Jeter memandang Kristel, apakah kamu menebak apa yang akan dilakukan keluarga Ren? Akankah mereka melindungi Marri? Lagi pula, bagi mereka tampaknya hidup Anda tidak berharga dibandingkan dengan cucu mereka, sebutkan. Kristel melihat ejekan di mata Jeter, dia meliriknya dengan pandangan kosong, lalu berbalik, mengabaikannya. Pada saat ini, sepotong tempat tidur runtuh, dan aroma maskulin Jeter yang bersih dan harum tertinggal darinya. Ini adalah bagaimana Anda memilih seorang pria, dan Anda tidak membutuhkan saya untuk melakukannya. Pernikahan Anda dikalahkan oleh nyonya yang tidak terpengaruh. Kristel, kamu benar-benar harus menatap matamu. Dia berlutut dengan satu lutut di ranjang rumah sakit, tubuhnya yang tampan ditindas dari belakang. Seolah-olah dia sedang menggendong gadis kecil itu di lengannya, sementara Kristel menghindarinya. Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Provokasi dan penghinaanmu yang berulang-ulang kepada John telah menghancurkannya. Kamu masih sangat jahat. Anda jelas melakukan semua yang bisa Anda lakukan, dan Anda berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Jalan. Jeter tidak marah sama sekali. Dia bahkan membungkuk dan memukul Kristel dengan keras. Apakah kamu tahu apa yang paling aku sukai darimu? Aku suka caramu sekarang. Betulkah? Kristel mengatupkan bibirnya. Bukankah kamu paling menyukai wajahku, caraku bertindak sebagai pengganti? Jeter membeku dan memberontak oleh Kristel. Ya, dia hanya menganggap Kristel sebagai bayangan dan pengganti. Bagaimana dia bisa menyukai stand-in? Dia mengubah topik pembicaraan. Menikah itu terlihat sangat menyebalkan. Aku akan menyelesaikannya untukmu.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Jeter mengangkat alis pedangnya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pikir Christelle, diam untuk menikah selama 3 detik. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba didorong terbuka, dan John muncul di dekat pintu. Dari sudut pandang John, sekarang Jeter dan Christelle berpelukan erat, tidak tahu bisikan apa yang mereka bicarakan, gangguannya yang tiba-tiba tampak sembrono dan memalukan. Jeter menyipitkan mata, Tuan Ren, kamu harus mengetuk pintu sebelum masuk, tidakkah kamu mengerti ini? John, sepertinya istri saya sekarang. Apakah saya masih mengetuk pintu bangsal istri saya? Sebaliknya, Anda, apakah pantas bagi Anda untuk tinggal di kamar yang sama dengan istri saya? Jeter tersenyum santai, sekarang kamu tahu dia adalah istrimu, mengapa kamu tidak meninggalkan istrimu di krematorium, katakan bahwa dia adalah istrimu. John segera mengepalkan tinjunya, dia terlalu marah pada saat itu, dan dia cukup yakin bahwa polisi akan segera menyelamatkannya. Bagaimana dia tahu bahwa ini telah menjadi Jeter, dan memberikannya kepada pahlawan Jeter untuk menyelamatkannya dan memenangkannya? Christelle memandang kedua pria itu, Jeter dan John. Mereka telah bola-balik selama beberapa putaran dalam 1 menit ini. Tampaknya Jeter berada di atas angin, dia adalah pria yang terlahir gila dan dia tidak takut pada apapun. John, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan saya? Christelle memecahkan kebuntuan dengan keras. John mengangguk, ya, oke, mari kita bicara. Yohanes berjalan masuk. Pada saat ini, Christelle dan John sama-sama memandang Jeter, karena dia tinggal di sini dan tidak pergi. Christelle berkata, Jeter, apakah Anda ingin menghindarinya? Kami ingin membicarakan banyak hal. Tangan Jeter masuk ke saku celananya, tidak mau pergi. Aku tidak bisa mendengarkan apa yang kamu bicarakan, saya akan mendengarkan di sini. Christelle terdiam, Jeter, tolong keluar dan beri kami kebebasan dan ruang pribadi. Wajah Jeter agak jelek, wanita ini benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan dia sangat agresif di depan mantan suaminya. Tapi melihat ekspresinya yang tidak senang, Jeter tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan keluar perlahan, aku akan memberimu 3 menit, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku akan berjaga di luar, jangan main-main. Jeter menutup pintu. Christelle, John melihat ke arah Jeter yang menghilang, ini menyebar tentang betapa menakutkannya pria ini, tentu saja, dia juga telah mempelajari metodenya, tapi, dia sepertinya sangat mendengarkanmu.